103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. Temannya kita balik lagi ya di talkshow kita pagi ini. Tadi ngomongin tentang financial red flags dalam hubungan. Nah, ini berhubung juga narasumbernya udah hadir. Ini Mas Rizky Syam CFP dari Finansialku. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Mas Rizky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak Nurul, Kak Ilham, alhamdulillah pagi. Kabar baik. Kabar baik ya. Kabar baik, wah senang juga. Nyampe sini dia laporan cuaca di luar hujan ya Mas ya. Wah, hujannya parah banget, tapi pas udah mau nyampe tiba-tiba udah reda. Sabar Mas, sabar. Iya, pada zamannya nih pembahasan kita pagi ini menarik banget soal financial red flags dalam suatu hubungan. Mungkin DFM yang lagi ada di fase-fase ini bisa kirimkan pertanyaan nanti ya. Iya. Langsung aja ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke, Mas Rizky, terkait dengan tema kita pagi ini, apa sih definisi financial red flags dalam sebuah hubungan? Silakan, Baik. Mas. Sebenarnya ini adalah terms yang sekarang lagi tenar gara-gara banyak sekarang teman-teman yang mau menikah itu kan biasanya milenial sama Gen Z ya sekarang ya. Iya. Yang mau menikah tapi bingung sebenarnya pasangannya ini udah siap secara keuangan juga nggak ya sebelum mereka akhirnya memutuskan menikah. Nah, maka dari itu dari sisi financial planner kita ngeluarin yang namanya red flags, hal-hal yang menjadi perhatian kita sebelum kita menikah. Nah, itu yang harus kita bahas sebetulnya. Nah, karena nanti ini akan berpengaruh dengan cara mereka mengatur keuangan di dalam rumah tangga. Apakah nanti itu pun ada kategorinya tuh, Kak Nurul. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga itu ada 4 kategori dalam studi yang dilakukan ya. Yang pertama itu adalah sinkronus, yang kedua itu adalah female dominan, yang ketiga itu adalah autonomous, dan terakhir adalah male dominan. Nah, kalau aku boleh tanya nggak, kalau misalnya Kak Ilham, menurut Kak Ilham yang paling bagus dari keempat kategori itu yang mana? Apakah kalau sinkronus itu yang transparan, kalau female dominan berarti ibu rumah tangga yang ngurus gitu ya. Autonomous itu masing-masing. Jadi misalnya Mas Ilham nanti pas sudah menikah, Mas Ilham ngurusin pokoknya KPR-nya doang, istri ngurusin biaya hidupnya gitu, pakai duit masing-masing. Yang terakhir adalah male dominan. Menurut Mas Ilham yang mana yang paling oke? Kalau male dominan itu apa? Male dominan berarti cowok yang ngurus. Cowok yang ngurus. Male dominan. Male dominan. Kalau menurut Kak Nurul? Mungkin bisa semi nggak sih kayak male dominan sama transparan gitu? Male dominan sama transparan. Nah, menurut studi di sini ya, ternyata male dominan itu yang paling buruk. Oh. Iya. Iya. Kenapa? Ternyata cowok itu menurut studi yang paling buruk kalau mengurus keuangan rumah tangga. Oh, maaf Mas, tadi aku salah tangkep. Aku kirain male dominance itu justru cowok yang ngasih, bukan yang ngurus gitu. Oh, ini Mas. ngurus, yang ngurus. Ngurus Ya kan kita manage uangnya. Oh, nih. kalau gitu aku nggak yakin juga sih. Nah. Soalnya nih ngomongin cowok, hobinya mahal Mas. Wah. Mancing, nanti hobinya mancing, hobinya PS. Sabar. Yang lagi deketin Kak Nurul, sorry ini jadi personal. Iya, jadi urusan nih masih kayak gini. Nah, Iya. jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah sinkronus. Nah, sinkronus itu di sini adalah berarti transparan. Iya, Jadi kedua belah pihak itu bisa memiliki transparansi. Jadi ngatur keuangannya itu bareng-bareng. Bagi pengeluaran rumah tangga mereka berdua sama-sama tahu, investasi mereka sama-sama tahu, sama-sama ngurusin portfolio investasinya. Iya. Sama-sama fokus mencapai tujuan keuangannya, itu yang paling baik. Yang kedua itu adalah female dominan, karena ternyata ibu rumah tangga jauh lebih baik, Mas. Karena kan kalau ibu rumah tangga mikirnya lebih lama ya, gitu kan. Iya, Kalau bapak-bapak tuh kita, kalau bapak kan kita yang penting udahlah biar cepat kelar gitu. Nanti dia rezeki ada lagi. Nah, itu ternyata bisa jadi kendala gitu ya. Jadi karena memang pria sama wanita itu cara berpikirnya kan beda gitu ya. Yang ketiga itu autonomous ya, yang terakhir baru male dominan. Autonomous itu baru bagi masing-masing. Tapi seringkali di situ ada juga kendala-kendala yang saya lihat di lapangan, adanya selingkuh uang. Itu biasanya terjadi paling banyak di situ. Karena ya udah urusanmu, urusanku. Ketika aku dapat uang lebih banyak, aku juga nggak ngasih tahu kamu, aku beli apa yang aku mau beli. Nah, seringkali kayak gitu. Nah, itu sering makanya strategi itu lebih baik kamu udah mengenal pasanganmu sedari awal. Maka dari itu ada red flags keuangan yang kita harus coba bedah dulu. Sebenarnya apa aja sih yang harus kita lihat sama pasangan kita sebelum akhirnya kita yuk nikah gitu. Benar banget. Oke, DFM-nya Mas Rizky, apa aja sih contoh dari financial red flags dalam sebuah hubungan itu? Oke, sebenarnya banyak ya, banyak banget. Cuman mungkin aku rangkum sedikit aja ya. Mungkin 5 poin pertama deh ya.
Yang pertama, pasangan kita itu nggak melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi habit keuangannya itu buruk banget lah ya intinya. Jadi kalau ditanya financial planning kamu gimana, mungkin jawaban dia bakalan ya ngalir aja lah gitu kan. Udahlah nggak usah mikirin itu, wis rezeki mah ada yang ngatur. Nah itu biasanya orang-orang yang dengan tipikal financial avoidance gitu. Jadi dia cenderung menghindari. Nah itu adalah hal yang pertama. Itu kamu harus cari tahu kenapa. Apakah dia memang belum mulai atau kayak gimana? Karena terkadang yang mulai ngomong itu biasanya ya, ini dari pengalaman saya sebagai financial planner, yang datang ke kami itu biasanya perempuannya, bukan prianya. Ya, jadi perempuannya yang datang. Kenapa? Karena perempuannya nggak tahu nih kalau mau ngomongin keuangan. Terkadang laki-lakinya itu cenderung untuk avoid, kayak ya ntar deh ngomongin ini, cenderung malah bercandain kayak serius-serius sama sih hidup kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada mungkin dari sisi pria kalau udah ngomongin uang, dan seringkali ini juga kasus yang terjadi di lapangan, itu kan perceraian tinggi gara-gara ngomongin keuangan ya, salah satu masalahnya. Nah, yang menjadi kendala terkadang pria itu merasa ini kayak egoku tersentuh gitu ya, kayaknya secara ini ada konflik dalam batinnya, kayak ngapain sih ngomongin uang kayak gitu loh, kayak udah tenang aja lu duduk manis. Nah hal-hal yang kayak gitu yang terkadang membuat pria cenderung ntar deh ngomongin duit, padahal ngomongin uang nggak semenakutkan itu gitu kan. Nah cuman kalau kita mau ngomongin uang memang harus lihat-lihat juga kondisinya gitu. Benar sih, aku setuju. Jangan lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba der aja kan. Kaget kitanya. Apalagi kitanya juga nggak tahu mau ngomongin apa, takutnya ada satu dua pihak yang merasa dipojokkan. Iya, benar banget. Itu yang harus kita omongin. Jadi yang pertama, dia nggak punya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Jadi dia nggak tahu kondisi keuangan dia sendiri, makanya dia cenderung untuk avoid gitu ya. Dan dari situ leadingnya kemana? Ke transparansi yang mungkin juga kita bakal susah dapat ketika nanti udah menikah. Nah itu yang pertama. Kedua, dia hobi berhutang apa enggak? Nah takutnya di sini kayak tadi Kak Nurul udah singgung ya. Jadi impulsif banget gitu kan pasangannya. Nah itu yang harus dicek. Impulsif itu yang dia sering beli setiap hari datang paket gitu ke rumah, itu apakah dia membeli dengan budget yang memang ada, atau dia justru membeli itu dengan berhutang. Karena kan jangan juga kita menikahi orang, misalnya ya pasangan kita mau nikahin kita karena biar nanti joint income, jadi utang dia itu lebih ringan ya kan. Nah itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi sebisa mungkin, apalagi ya utang nih menjadi, kalau misalnya kemarin saya dengar dari salah satu ekonom yang bagus banget namanya Pak Budi Hikmat, beliau bilang hutang itu menjadi mimpi buruk di malam hari dan yang membuat malu pada siang hari gitu. Saya lupa kata-kata indahnya ya, tapi intinya itu. Jadi makanya kalau misalnya ada pasangan kamu lagi berhutang, ya pastikan hutangnya itu tidak melebihi batas wajar. Karena kalau udah melebihi batas wajar, secara psikologi pasti dia juga keganggu. Coba deh, kalau misalnya Kak Ilham, Kak Nurul lagi ada utang, pasti kan kepikiran. Mau diajak bercanda juga murung. Iya, langsung. Masih relate. Ya, betul. Nah itu makanya harus kita cek gitu, karena kan kita pingin bahagia bersama. Ya memang ketika udah menjadi pasangan ya deritamu deritaku gitu kan. Kebahagiaanmu kebahagiaanku juga. Cuman ya kita harus transparan dong, jangan ada yang ditutup-tutupin. Yang ketiga itu nggak punya tabungan, tadi gara-gara pembelian impulsif mungkin. Yang keempat mungkin dia nggak mau kompromi. Jadi kalau ngobrolin uang tuh selalu acuh gitu. Nah itu paling nggak 4 hal itu menurut aku red flags paling paling dasar. Selanjutnya mungkin akan ngomongin mengenai sisi produk-produk keuangan, sisi keluarganya gitu kan, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana orang tuanya dan lain sebagainya, karena itu yang bakal harus ditanyakan juga lebih dalam. Tapi paling awal paling nggak 4 hal itu deh. 4 hal itu yang berarti paling awal. Terus gimana nih Mas, kalau misalkan cara dan kapannya nih untuk membicarakan pembicaraan topik finansial dengan pasangan? Mungkin kalau baru PDKT sabar ya. Jangan langsung to the point gitu. Tapi mungkin ada orang yang nggak bisa sabar ya kan. Kayaknya you're the one gitu. Tapi gue nggak mau beli kucing dalam karung nih gitu kan. Jadi ya udahlah langsung ketemu financial planner aja, langsung kita ngomong. Nah ada terkadang yang kayak gitu, yang ngebut banget. Saya pernah ada klien saya yang paling unik tuh,
perempuan ini lagi S2, jadi memang baru S1 kelar langsung ngambil S2, pasangannya yang tadinya dari S1 langsung kerja. Nah, si pasangannya udah ngebet banget, gue kayak pokoknya mau nikah dulu deh gitu. Sebelum, nah jadi dia datang ke aku, Mas, soalnya pasanganku ini kayaknya berat keuangannya, tapi nggak pernah seolah-olah berat ngomong ke saya gitu. Bener aja pas udah financial check up, iya ternyata keuangan dari cowoknya itu sebetulnya berat, nanggung orang tua dan lain sebagainya. Bahkan kalau mau menikah dalam jangka waktu dekat, ini akan lebih berat gitu. Nah itu kan yang harus dibicarakan. Kalau kamu memang sudah ada rencana mau serius dalam hubungan kamu, ya ini secepatnya kamu omongin. Tapi kalau kamu masih pingin kenalan dulu mungkin sama pasangan kamu, mungkin kamu bisa tunda agak longgar sedikit, nggak apa-apa lah gitu. Tapi ya sebisa mungkin, secepat mungkin, kalau kamu udah yakin sama pasangan kamu, ya kenapa ditunda? Iya sih, benar banget kalau ngomongin masalah waktu ya Mas ya. Tapi sebenarnya di kepala aku udah banyak banget nih macam-macam red flags yang paling banyak aku temuin. Tapi ntar deh mungkin ya. Kamu temuin apa kamu experience sendiri? Bukan aku experience, tapi aku temuin dari pengalaman teman-teman aku juga nih. Ini soal cewek yang nuntut untuk dinafkahi gitu. Padahal maksudnya masih dalam sebuah hubungan, itu termasuk red flags kan ya? Kayak misalnya dalam suatu hubungan pacaran dia pengennya, lo kan cowok harusnya kalau kita jalan lo yang bayar. Gitu. Kalau kita kemana lo yang bayar, bensin lo, kayak gitu. Oke. Itu red flag juga kah? Itu bisa jadi sebuah red flag ya, tapi tergantung orang ya. Nah, tapi kalau dari sisi kami, kalau kamu belum menikah sebenarnya tidak ada kewajiban. Kan secara hukum pun nggak ada kewajiban ya. Tapi kalau perempuannya udah langsung minta kayak gitu, bisa jadi sebuah red flag sih. Tapi ya itu case by case ya, harus kita coba dalami dulu. Apakah memang ini perempuannya melakukan ini secara karena memang ada yang memiliki pandangan, jadi ini kan sebuah opini ya. Ada memang pasangan yang ya memang kalau pacaran harusnya cowoknya terus yang bayar. Kan ada yang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita split bill kayak gitu, itu adalah sebuah kemandirian yang kamu bisa lihat dari pasangan kamu gitu. Tapi ya back again, debatable. Tergantung kita harus tanyakan kenapa menurut individu tersebut pasangannya, laki-lakinya harus selalu bayarin. Nah itu kita harus coba tanyain kenapa. Iya sih, tapi balik lagi kalau nggak saling terbuka, siapa tahu dia juga tertekan gitu, tapi dia nggak ngomong, itu kan bisa jadi masalah finansial dalam hubungan kan? Benar kan Nurul, betul, setuju banget, itu bisa jadi sebuah refleksi ya. Gara-gara pandangannya harus cowok yang bayar, tapi sebenarnya dia juga nggak mampu, tapi terpaksa ya kan mengikuti stigma itu, ya kan? Kita sambung lagi obrolan kita pagi ini. Tadi kita di belakang layar banyak banget ngobrolnya ya. Iya. Mungkin gimana kalau kita angkat aja? Boleh. Aduh. Apa nih emang permasalahan Nurul? Permasalahan Nurul. Bukan masalah Nurul ya, banyak kita jumpai juga gara-gara disinggung tadi soal we can feel the emotion ya. Yes. Oh, red flags itu tuh kayak gini ya gitu, terus ya coba mengeksplor ini termasuk red flags nggak ya kayak gitu. Kalau misalkan dalam sebuah hubungan nih perbedaan finansial atau latar belakang finansial yang jomplang banget, misalnya cowoknya biasa aja tapi ceweknya anak konglomerat atau orang kaya, nah jomplang itu tuh termasuk financial red flags nggak sih Mas? Oke, sebenarnya jomplang itu tidak termasuk financial red flags, ya, karena kalau misalnya teman-teman DFM ini ada yang udah dengar kita dari kemarin, ya, kita tuh udah membahas apa yang harus kita omongin sebelum menikah ya, salah satunya ya. Nah di situ saya bilang ada dua prinsipal yang paling krusial dalam keuangan. Yang pertama adalah married financially right person. Yang kedua adalah stay married with financially right person. Jadi jangan putus ya, jangan cerai gitu kan. Nah, kenapa married the financially right person? Karena di sini kita bukan ngomongin orang yang udah kaya, orang yang punya banyak uang gitu ya sebelum kita nikahin, bukan, tapi orang yang memiliki habit keuangan yang baik. Itu kan Nurul, itu yang paling pertama, habit keuangan yang baik yang tadi paling nggak dia tahu arus kasnya, dia tahu aset yang dia miliki, dia tahu tujuan ke depannya. Itu yang dia bisa sampaikan ke pasangan, itu yang paling utamanya. Nah jadi gap itu tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi kendala adalah kalau kita udah memiliki gap tidak diomongin ya, dan memaksakan justru. Misalnya tadi contohnya adalah cowoknya dari kalangan yang biasa saja gitu ya, yang perempuannya dari keluarga yang cukup terpandang. Nah ini case real ya teman-teman, ini saya punya klien yang tadi kita bicarakan di luar ini ya. Karena saya punya klien, ada mereka tuh datang ke saya
langsung statement di awal, Mas Rizky saya mau cerai gitu. Ya ngapain ketemu saya dalam saya udah bisa apa nih kalau keputusannya udah terlalu bulat gitu kan. Nah di situ saya coba gali kenapa nih mau cerainya. Ternyata ketika pandemi kemarin, di awal pandemi, laki-lakinya ini adalah seorang pramugara yang dimana dia tidak bisa terbang. Nah perempuannya ini adalah lulusan dokter gigi dari keluarga yang terpandang. Mereka menikah langsung punya anak, dan baru punya anak itu mereka laki-lakinya ini yang tadinya gajinya around 20-30 ini cuman gapok di angka 5 juta. Ini mungkin pendengar yang sekarang dengerin ada yang relate ya kalau pramugara atau pramugari gitu ya Mas ya. Nah di situ biaya hidup tuh membengkak, yang di sini kondisinya cara mengatur keuangannya adalah male dominant. Jadi sebelum menikah pun ngomongin keuangan tuh nggak pernah. Yang ceweknya cuma tahu dari sisi perempuan, ya udahlah pokoknya suami saya itu kerjanya seorang pramugara, uangnya banyak, selesai. Gitu kan. Tapi nggak tahu tuh sebenarnya dapatnya berapa dan lain sebagainya, kondisinya kayak gimana, nggak tahu sama sekali. And then terus berjalan sampai sudah 8 bulan. Nah kondisinya masih belum flight. Nah si pria ini ngambil utang, ternyata ngambil pinjol terus-terusan, ngambil KTA dan lain sebagainya untuk nutupin biaya hidup. Yang dimana soalnya biaya hidup si perempuan ini kan cukup tinggi. Yang perempuan juga nggak tahu kan kalau sebenarnya ini tuh salah apa enggak sih biaya hidup yang kayak gini, gaya hidup yang seperti ini gitu ya. Nah laki-lakinya itu sebagai pria dia merasa saya harus memenuhi ini semua. Nggak dikomunikasikan, nggak apa, akhirnya utangnya numpuk. Akhirnya setelah 8 bulan dia udah nggak sanggup lagi. Itu numpuknya udah nyampe 300 jutaan something. Akhirnya istrinya dikasih tahu dengan utang yang udah numpuk, istrinya pusing karena kan mereka menikah tidak ada pranikah, jadi utangnya itu utang bersama. Jadi ya yang perempuan harus menutupi, sedangkan perempuan tuh uangnya cuma ada 150, which is 50% ya. Sisa 150-nya ini sekarang mereka pusing bayarnya gimana. Waktu itu berarti 2 tahun yang lalu ya klien saya ini. Nah habis itu ya mereka jadinya bingung. Itu jadinya kalang kabut, di rumah jadinya panas. Anak masih kecil loh, tapi panas kondisinya, jadi udah nggak ngomong ya kayak gitu gitulah. Nah itu makanya bisa menjadi kendala kalau kamu mempunyai gap itu nggak masalah, tapi kamu kondisiin, kamu harus kenalin. Jadi siapa nih yang bisa mengalah gitu kan. Jadi kita udah bisa punya pemahaman bahwasanya ketika nanti kita menikah akan memiliki gaya hidup yang seperti apa, biaya hidup kira-kira berapa, yang sepantasnya lah gitu. Jadi nggak memaksakan gitu. Sebegitu krusialnya masalah finansial ini ya. Apalagi dalam sebuah hubungan ya temannya. Ini kita ke WhatsApp nih, Mas Rizky. Ada WhatsApp pagi semua dari Bang Mat Kocak. Saya tertarik dengar selingkuh keuangan ini. Saya memberikan semua gaji saya dari beberapa tempat kerja saya, tapi pendapatan di luar gaji saya nggak pernah terbuka karena kalau udah uang masuk ke istri susah keluarnya gitu kan. Kalau istri tahu pendapatan saya suka ribet, sehingga saya nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah itu juga termasuk selingkuh? Lanjut ya, gimana cara mengatur keuangan yang bagus dalam rumah tangga agar bisa keliling dunia gitu. Ini pertanyaan yang beda ya, kita jawab satu-satu dulu Mas. Oke, jadi kalau yang pertama itu menarik ya, kalau udah masuk nggak bisa keluar. Jadi ada beberapa pendapatan nih yang nggak ditahu istri, nggak dikasih tahu gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita nggak ngasih tahu istri itu yang dinamakan selingkuh uang. Nah tapi kamu juga harus cermat, ini kenapa kok bisa susah keluar lagi. Jangan-jangan istri tahu tabiat kamu. Kenapa nggak percaya ya kan? gitu Nah ya? itu yang harus dicek sebenarnya, kenapa kok nggak percaya, atau jangan-jangan memang setiap bulan kebutuhannya itu sebenarnya masih mepet banget. Misalnya kamu tahu nggak dalam keuangan itu ada yang namanya paling pertama ya, ngomongin dana darurat. Jangan-jangan istri tahu dana darurat kita tuh belum cukup, tapi karena kamunya yang impulsif, jadi kita ini bisa nggak dapat terus, apalagi misalnya udah ada anak harus bayar SPP dan lain sebagainya. Nah itu yang kamu harus coba cek sama istri, kita coba diskusi, kita buka bedah keuangannya sebenarnya pengeluaran tiap bulan tuh untuk apa aja. Nah dalam keuangan mungkin yang bertanya tadi namanya siapa ya kak ya? Mat Kocak. Mat Kocak, oke. Bang Kocak, aduh jadi kenal ya. Bang Mat. Ini kayaknya anonimus sih. Anonimus ya. Oke, mungkin yang harus kita
pahami ya dalam keuangan itu ketika kita mau ngobrol sama pasangan, ada yang namanya key attention-nya dulu. Jadi atensinya kita itu mau ngobrolin keuangan untuk tujuannya untuk apa? Dari situ kita memiliki yang namanya strategic framework-nya. Oke, ini blueprint-nya bakal kayak gimana? Nah, blueprint ini, strategic framework ini kamu bisa temukan di yang namanya piramida perencana keuangan finansialku. Nanti di Google aja, di dalam piramida perencana keuangan itu kamu bisa tahu nih dari paling bawah apa yang harus kita urus sampai naik ke atas. Di situ aja akan ada dua hal yang dinamakan ada namanya kenyamanan keuangan, keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, dan distribusi keuangan. Ada 3 hal. Nah, di bagian kenyamanan keuangan ini yang biasanya menjadi perhatian utama keluarga ya, karena di bagian kenyamanan keuangan ini ada yang namanya tujuan keuangan yang jangka pendek dan menengah dan jangka panjang. Nah, di jangka pendek dan menengah di sini nih biasanya yang menjadi perhatian utama ibu rumah tangga cukup kompleks. Kayak Bapak ini yang nanya, misalnya kan kalimat kocak ya, saya asumsinya Bapak ya. Bapak. Oh iya, dia nanya juga soalnya uangnya di istri ya. Oke. Nah, Bapak paham nggak dalam 1-3 tahun ke depan ada pos keuangan yang harus kita keluarkan? Nah, itu dulu. Paham nggak? Jangan-jangan ibu berpikir udah lebih jauh nih, gitu. Bapak belum paham. Nah, jangan-jangan ibu nggak buka juga kondisinya. Nah, kenapa kok tidak ada keterbukaan? Nah, itu yang biasanya kita tanyakan. Habis itu nanti istri bilang, iya abisan kalau kerja dia capek, mau ngomong duit kapan? Udahlah saya aja yang ngurus. Ada kondisinya kayak gitu. Nah, itu yang makanya kita harus make sure kenapa istri melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, nanti dari udah strategic frameworknya Bapak udah paham, kita baru ngomongin strategic plan-nya. Oke, ini frameworknya, kita harus melakukan ini. Udah paham nih kan, kebayang nih di otak kita. Bayangannya ini big picture-nya bakal kayak gimana. And then strategic plan-nya, ini kenapa makanya uangnya harus langsung ke istri, gitu kan? Karena ternyata istri langsung kenapa susah keluar? Soalnya diinvestasiin Bapak. Udah dipos-posin. Iya, udah diinvestasiin Bapak. Nah, Bapak jangan-jangan nggak tahu lagi. Ibu udah investasiin. Nah, Bapak harus tahu. Jangan-jangan takutnya masuk ke investasi bodong, ya kan? Masuk ke arisan yang nggak tahu kapan keluar. Nah, itu yang harus Bapak cari tahu. Nah, sehabis itu strategic plan-nya udah ada, action plan-nya setiap bulan harus nabungnya tuh berapa segala macam. Nah, itu makanya kalau kita sinkronus, kedua belah pihak transparan seperti ini, itu jauh lebih enak karena stresnya bareng, happy-nya bareng ya. Ya, berarti suka dukanya bareng. Betul. Bareng, karena berdua itu lebih baik deh Mania. Jangan dukanya dikasih barengan, sukanya enggak. Iya, benar banget. Aduh, nggak terasa. Udah mau jam 10 aja nih. Aduh, kurang cepet waktunya. banget ya. Oke nih Mas, nih paling yang terakhir aja nih Mas nih dari perbincangan kita hari ini nih, kira-kira apa aja nih resume sebelum kita mengakhiri nih Mas? Okay, financial success is not a hard science. It's a soft skill where how you behave is more important than what you know. Jadi behavior kita itu menentukan 90% kesuksesan kita dalam mengelola uang. 10% sisanya itu skill yang kita butuhkan. Nah, 90% di sini kalau kita ngomongin behavior, itulah makanya keterbukaan sama pasangan itu penting. Kamu harus coba jelaskan apa yang menjadi habit buruk kamu juga coba sampaikan. Karena nanti kalau udah berdua, semuanya tanggung bersama. Dan kita tuh menikahi orang dengan watak yang bisa jadi sulit untuk kita rubah loh dalam jangka panjang. That's why behavior is the most important key ya dalam hal ini. Mungkin itu aja. Jadi untuk skillnya, kalau kamu bingung, tanya perencana keuangan, baca konten kami di Finansialku, silahkan kalian cek apa aja yang udah kita buat. Kalau kamu masih ragu, silahkan booking sesi bareng financial planner, kita siap sedia untuk membantu kamu. Siap. Setuju banget, ini ngomongin behavior ya DV Mania. 90% loh, sisanya skill. Skill. Bener banget. Oke, DV Mania, terima kasih banyak juga buat Mas Rizky. Iya, makasih banyak. Terima kasih banyak keuangan finansialku.com untuk tema kita pagi. Luar biasa banget ya, excited banget loh bahasnya. Iya, parah. Apa karena kita lagi dari posisi ini? Atau karena saya tadi habis lari? Bisa jadi ada pemanasan ya. Jadi panas juga kita di sini. Aduh, thank you Mas Rizky sudah mau berbagi much. pengalaman dan ilmunya bareng kita juga DV Mania. Thank you buat DV Mania juga yang udah bertanya tadi. Semoga yang punya permasalahan bisa segera solve ya. Iya, semoga bisa terjawab dan juga bisa teratasi solusinya. Ya benar banget. Buat yang ketinggalan nanti ada di YouTube kita di 103,4 TFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya.
DP Mania. Yep. Kalau gitu kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.